Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan peternak berujung pada kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa lagi dengan channel Ayam Aja tentunya teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas kondisi urgent saat ini bagi teman-teman peternak yang saat ini sedang menjalankan ternaknya teman-teman. Di sini akan kita bahas ada beberapa hal semestinya kita ketahui sebagai peternak teman-teman sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian yang sudah menonton channel kita dan sampai saat ini selalu setia menonton channel kita. Tetap nonton terus bagi teman-teman yang saat ini menjalankan bisnis peternakan. Siapa tahu di dalam video kita yang kita bahas saat ini itulah ilmu atau hal-hal yang teman-teman cari selama ini. Oke teman-teman sekalian, salam satu hobi bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan peternak berujung pada kegagalan. Oke, bagi teman-teman yang baru mendapatkan channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi teman-teman, sebentar lagi kita akan membahas channel ini, membahas permasalahan ini bagi teman-teman yang menurut teman-teman ini adalah solusi terbaik bagi teman-teman sekalian. Tolong share video ini sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan peternak lain. Oke, kita masuk kepada pembahasan beberapa kesalahan peternak berujung pada kegagalan. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan peternak yang dapat berujung pada kegagalan. Nonton terus video kita sampai selesai sehingga kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang merasakan kegagalan dalam peternak. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan persiapan. Tidak memahami manajemen dasar. Banyak peternak pemula langsung membeli ternak tanpa mempelajari manajemen peternak yang benar seperti manajemen pakan, kesehatan, dan keuangan. Terlalu percaya diri. Kegagalan seringkali terjadi bukan karena ketidaktahuan tetapi karena keengganan untuk belajar dari kenyataan di lapangan dan terlalu percaya pada sistem yang salah. Melihat kesuksesan orang lain tanpa pemahaman. Peternak seringkali hanya melihat keberhasilan orang lain dan ikut-ikutan tanpa memahami teknik dan resiko yang ada. Jadi kita harus memiliki ilmu dasar beternak atau sudah pengalaman dari sisi beternak teman-teman, sehingga kita tidak termasuk dalam beberapa kategori kesalahan utama dalam beternak. Oke, yang berikutnya yaitu kesalahan dalam memanajemen pakan. Tidak mengelola pakan dengan baik. Pemberian pakan yang salah termasuk dalam hal jumlah, jenis, dan waktu dapat berdampak buruk pada kesehatan dan produktivitas ternak. Hal ini juga telah kita sampaikan di video-video sebelumnya. Teman-teman juga bisa mencek video-video kami sebelumnya. Bergantung pada satu jenis pakan, terlalu mengandalkan pakan pabrikan yang harganya mahal, atau bergantung pada pakan alternatif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan biaya membengkak dan merugikan peternak. Perubahan pakan yang drastis, memberikan pakan baru secara tiba-tiba tanpa masa adaptasi dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan penyakit pada ternak. Oke teman-teman sekalian, ini juga halnya sudah dikaitkan dengan peternak sapi juga seperti ini. Perubahan pakan yang drastis, tidak semerta-merta atau tiba-tiba tanpa masa adaptasi teman-teman sekalian, ini juga menyebabkan fatal. Yang berikutnya, manajemen kesehatan yang buruk. Tidak rutin memberikan vaksinasi dan vitamin kepada ayam. Kurangnya penanganan kesehatan yang teratur membuat ternak terkena penyakit. Kandang tidak bersih. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stres pada ternak dan menjadi sarang penyakit tentunya. Tidak siap menghadapi penyakit. Ketika wabah penyakit datang, banyak peternak yang panik dan tidak memiliki rencana penanganan yang tepat sehingga ternak mati massal. Oke teman-teman, ini juga kita harus memahami bagaimana caranya menangani menangani ayam ketika terjadinya penyakit massal terserang pada ayam. Ini juga kita harus memiliki pemahaman yang khusus. Ini kita akan membahas pada video selanjutnya. Salah memilih bibit dan indukan. Memilih bibitan berkualitas rendah. Peternak pemula seringkali meremehkan pemilihan bibit sehingga menghasilkan ternak dengan pertumbuhan lambat, cacat, atau rentan sakit teman-teman tentunya. Jadi ini apabila persilangan antara ibu indukan dan pejantannya
itu alangkah bagusnya pejantannya itu kita beli dari luar saja teman-teman. Jangan kita menghilangkan si jantan itu. Contohnya si jantan itu anakan dari indukan pertama, itu tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan individu-individu yang cacat teman-teman. Jadi itu tidak boleh. Tidak mengetahui kualitas indukan. Kualitas indukan sangat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan anak. Pembelian bibit dari peternak yang tidak jelas rekam jejaknya berisiko tinggi tentunya. Kurangi mengantisipasi risiko. Tidak memahami risiko yang ada. Usaha ternak memiliki banyak risiko seperti perubahan cuaca ekstrim, fluktuasi harga pakan, dan penyakit. Peternak harus mampu mengantisipasi dan mengelola risiko ini. Manajemen keuangan yang buruk. Banyak peternak yang tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan, sehingga tidak tahu apakah usaha mereka menguntungkan atau mengalami kerugian. Jadi kita harus ada yang namanya pencatatan pengeluaran dan pemasukan daripada peternak ayam. Yang berikutnya yaitu kurang memanfaatkan mentor dan komunitas. Enggan bergabung dengan komunitas-komunitas yang tentunya peternak yang enggan berbagi cerita dan mencari solusi dari peternak lain akan sulit berkembang dan mengatasi masalah. Jadi kita bisa melihat atau membaca referensi, atau kita apabila punya kenalan tertentu yang dekat dengan ternak kita, atau bisa kita komunikasikan melalui via telepon, kita bisa bertukar solusi terkait dengan peternakan ayam. Tidak mencari mentor yang tepat. Memiliki mentor dapat membantu peternakan pemula menghindari kesalahan fatal dan mempercepat proses belajar. Oke teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang tentunya dapat kita lihat dari berbagai macam yang telah kita uraikan tadi. Tentunya yang pertama itu kita harus memiliki pengetahuan dan persiapan dalam hal pemeliharaan ayam tentunya. Jadi kita apabila memelihara ayam tentunya kita harus memiliki setidaknya sedikit ilmu tentang bagaimana cara kita memelihara ayam, sehingga pada saat ayam itu kita pelihara ada berbagai macam kendala yang kita alami di lapangan nanti atau di kandang kita, itu kita cepat mengatasi dengan pengetahuan yang kita miliki saat ini. Tetapi sekarang kan sudah sangat canggih tentunya, tidak seperti dulu. Dulu kan mereka membaca referensi peternak-peternak itu membaca referensinya itu kan dari buku-buku. Tapi sekarang kan kita bisa membaca referensinya itu dari jurnal yang sudah mereka publikasikan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang mereka telah lakukan. Itu kita bisa melihatnya dari situ. Dan sekarang juga kita bisa men-searching di internet atau di YouTube tentunya teman-teman. Itu sangat banyak informasi-informasi yang kita dapatkan dari situ, sehingga menambah wawasan-wawasan dalam hal ini, pengetahuan dalam hal beternak tentu. Dan kita juga harus ada dasaran memanajemen pakan tentunya. Di sini mengapa kita harus ada memiliki dasaran manajemen pakan, itu kita bisa melihat dan bisa mengkalkulasi, dan kita bisa melihat waktu untuk pemberian pakan kepada ayam dan pakan-pakan apa saja yang kita butuhkan, sehingga ayam-ayam kita itu berproduktif, sehingga bisa mendapatkan keuntungan bukan kerugian. Dalam hal ini beternak bisa mendapatkan keuntungan bukan kerugian tentunya teman-teman. Dan kita juga harus mampu melihat berbagai macam ayam di kandang kita saat kita beternak. Apakah ayam ini dikategorikan sebagai ayam yang sehat ataukah ayam yang tidak sehat. Tentunya kita bisa memilah dan kita tidak bisa menggabung hal ayam-ayam yang sakit dengan ayam-ayam yang sehat tentunya, karena ini merupakan dampak fatal bagi ternak-ternak kita yang saat ini kita jalani teman-teman. Dan kita juga harus mengetahui risiko yang terjadi apabila ada beberapa macam penyakit atau ada berbagai macam terjadinya hal-hal negatif yang terjadi pada ternak kita teman-teman. Itu kita bisa mengatasi dengan baik. Dan kita juga harus memiliki mentor atau rekan bisnis tentunya teman-teman. Itu mereka hingga kita bisa bertukar pendapat terkait dengan ternak-ternak kita. Kita juga harus memiliki pemasaran yang bagus, sehingga kita tahu ternak kita apabila kita beternak kemana kita akan mendistribusikan. Sama beda halnya dengan orang-orang yang beternak tetapi ternaknya itu hanya untuk dikonsumsi dalam keluarganya sendiri, atau dikonsumsi dalam hal ini
beternak skala kecil teman-teman. Apabila kita beternak skalanya besar, itu kita harus membaca pasar teman-teman. Tentunya apa sih yang dibutuhkan oleh pasar terkait dengan ternak yang saat ini saya jalankan di peternakan saya. Tentunya kita harus tahu tentang hal itu, sehingga apa yang kita beternak, apa yang kita siapkan di lapangan tempat beternak kita itu akan sold out, keluar semua, atau kita semuanya terjual kepada customer kita atau pelanggan-pelanggan kita yang membutuhkan. Tentunya kita harus mensurvei lapangan. Bagaimana caranya kita mengetahui? Dengan adanya kita harus terjun lapangan langsung teman-teman. Kita harus jalan ke pasar dan ke rumah-rumah makan. Kita bisa menawarkan produk-produk ayam-ayam kita, peternak-ternak kita itu kira-kira mereka bisa membutuhkan itu dengan kisaran harga berapa. Kita bisa kalkulasi manajemen ke pemasukan dan pengeluaran, sehingga kita bisa mematokkan kira-kira ternak kita yang saat ini kita jalankan atau kita ternak itu kira-kira posisi harganya itu di sekitaran berapa rupiah, berapa ribu sekitarnya. Jadi jangan pemasukannya, pengeluarannya itu besar. Dalam hal ini kita memberi pakan atau menjaga kesehatan daripada ini ayam, tetapi penjualannya itu dia di bawah daripada pengeluaran. Tentunya kita mengalami kerugian yang berdampak pada kegagalan dalam hal beternak tentunya teman-teman sekalian. Jadi penting sekali dalam hal ini kita memiliki dasaran ilmu untuk beternak, sebagaimana kita harus manajemen waktu, manajemen pakan, manajemen kita bisa memasarkan apa yang kita ternak saat ini, tentunya ayam-ayam teman-teman sekalian. Kita juga bisa melihat ke harga-harga pasar sekisaran, contohnya harga pasar 65.000 per ekor dengan bobot berat ayam sekisaran 1 kilo contohnya umpam. Jadi kita juga harus, kan kita peternak teman, produksi ya. Jadi kita bisa menjualnya dari 65 dari harga pasar, kita bisa jual dengan 63.000 atau 60.000. Kita bisa melihat dari pengeluaran untuk pembelian pakan. Tentunya kita bisa melihat apakah ini kita bisa mendapatkan untung atau kita bisa mendapatkan untung atau bahkan mengalami kerugian tentunya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, apabila video kita ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat pakan ternak sekalian, tentunya teman-teman bisa manajemen hal-hal yang dapat kami sampaikan sebelumnya. Dan apabila video kami ini bermanfaat bagi teman-teman, rekan-rekan peternak lainnya bisa men-share video kita sebanyak-banyaknya dan kepada rekan-rekan peternak yang membutuhkannya. Dan apabila video kita ini bermanfaat tentunya teman-teman, dan bagi teman-teman yang baru mendapatkan channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru terkait dengan peternakan ayam. Tentunya dapat kami publikasikan dan teman-teman bisa melihatnya secara cepat dan secara tepat. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah menonton video kami. Kurang dan lebihnya dalam pembahasan video ini kami mohon maaf, dan apabila ada benarnya bisa men-share kepada rekan-rekan ternak lainnya. Tunggu video-video selanjutnya teman-teman sekalian, dan teman-teman bisa meninggalkan jejak teman-teman sekalian di kolom komentar. Kira-kira di next video kita akan membahas terkait dengan tutorial ataukah terkait dengan permasalahan apa tentunya di ternak-ternak kita. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, salam satu hobi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.